Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para spoiler mania. Di video kali ini saya akan merangkum ya sebuah film. Kali ini diproduksi dalam negeri dan masih bergenre drama olahraga, namun sedikit dibumbui oleh cerita percintaan ala ABG-ABG remaja gitulah. Iya. Oke, film ini berjudul Tiar. Dirilis tahun 2008, dibintangi oleh Raffi Ahmad, Irgi Ahmad Fahrezi, dan disutradarai oleh Rudi Sudjarwo. Film Liar berkisah tentang perjuangan dua anak muda bernama Indra, diperankan oleh Irgi Ahmad Fahrezi, dan Bayu, diperankan oleh Raffi Ahmad. Keduanya merupakan kakak dan adik yang tertarik dengan aksi kebut-kebutan motor di jalanan. Ketertarikan mereka pada balap motor cenderung mendorong mereka untuk mengikuti ajang balapan liar, hingga harus menyeret mereka pada sebuah konflik pertarungan dengan geng motor yang nyaris merenggut nyawa mereka. Akankah mereka berhasil menggapai impian mereka menjadi pembalap profesional? Mari kita simak videonya bersama-sama. Cekidot. Di awal film, kita dibawa flashback oleh ingatan masa kecil Indra bermain sepeda dengan adiknya Bayu. Kembali ke masa sekarang, terlihat Indra sudah bersiap memacu motor balapnya untuk diadu di arena balap liar di salah satu sudut jalanan di ibu kota. Dan seketika mereka pun melesat di garis start, dan dengan lihai terlihat Indra memenangkan balapan liar itu. Dalam perjalanan pulang, Indra dan Bayu bertemu sekawanan pencuri yang mencoba menjamret tas seorang ibu-ibu muda yang mereka temui di jalan. Dan dengan sigap, Indra yang punya sedikit ilmu bela diri dari perguruan tapak silat Betawi pun berhasil mengalahkan para kawanan penjamret tersebut. Sesampainya di rumah, Indra ditegur oleh bapaknya karena selalu pulang larut malam akibat dari kegiatan balap liar, yang mana juga menjadi contoh yang kurang baik bagi adiknya Bayu. Namun tak disangka baginya, Indra menemukan bapaknya terjatuh dan telah meninggal dunia di dalam kamar mandi rumahnya. Kematian bapaknya lantas menjadi titik balik kehidupan Indra. Akhirnya saat mampir ke tempat tongkrongan, ia pun mengatakan bahwa ia ingin berhenti dari balap liar dan fokus mencari pekerjaan untuk menjadi tulang punggung keluarga. Malangnya dalam perjalanan pulang, Indra dihadang oleh musuh bebuyutannya yang dulu sering ia kalahkan, yakni Si Bowo. Sepertinya kelompok geng motor Si Bowo geram dengan keputusan Indra pensiun dari dunia balap, lantas mengeroyok dan merampas motor balap kesayangannya. Scene pun berpindah di suatu sekolah. Terlihat Bayu terlibat perkelahian dengan temannya, sehingga ia pun ditegur oleh sang kepala sekolah. Malamnya di rumah pun Bayu masih harus mendapat nasihat lagi oleh ibu dan kakaknya Indra karena perilakunya di sekolah hari ini. Terlihat mereka bercekcok hingga berakhir Bayu keluar dari rumah untuk membuktikan jika ia bisa hidup mandiri tanpa perlu bantuan kakaknya Indra. Jiwa muda Bayu pun mencari pelampiasan kemarahannya dengan ikut menjadi pembalap balap liar, meneruskan bakat dari kakaknya Indra. Terlihat bakat balapan Indra mulai terasa, terbukti dengan ia memenangkan beberapa pertandingan balap liar menggunakan motor balap pinjaman dari teman tongkrongannya. Selesai merayakan kemenangan, Bayu melihat sebuah motor yang mirip dengan milik kakaknya yang dulu sempat hilang dicuri oleh sekelompok geng motor. Ternyata motor itu dicuri oleh kawanan geng motor musuh bebuyutan kakaknya, dan dengan spontan ia pun mengambil motor miliknya dari kawanan geng motor tersebut dibantu oleh teman-teman geng motor tongkrongannya. Di sisi lain, Indra nampak menggeluti kesibukan barunya, yakni bekerja sebagai pengantar pizza di salah satu restoran di ibu kota. Dan saat hujan, tanpa disadari ia pun bertemu seorang mbak cantik yang menarik hatinya. Sepertinya ia sedang kesulitan berteduh di sebuah halte, dan dengan sigap Indra membantu wanita itu untuk berteduh di halte. Pagi harinya saat Indra akan berangkat bekerja, ia melihat sebuah motor yang mirip dengan motor balapnya yang dulu pernah hilang, sudah kembali terparkir di teras depan rumahnya. Sesampainya di kantor, ia diberikan penghargaan sebagai pegawai teladan oleh perusahaannya
karena kinerjanya dalam mengantar pesanan pizza yang selalu tepat waktu dan dapat memuaskan semua pelanggannya. Kamu terpilih menjadi karyawan terbaik di sini. Siang itu, Indra bertugas mengantar pizza ke sebuah rumah yang ternyata si pemilik rumah itu adalah mbak-mbak cantik yang ia tolong saat berteduh di halte tempo hari. Dan akhirnya mereka pun berkenalan. Cie. Uhuy. Mas, daripada teman-teman saya bawel, udah. Ya, aku makan angin ya, Indra. Yakin? Di scene yang berbeda, terlihat Bayu menghampiri temannya yang bekerja di sebuah dealer pabrikan motor ternama di ibu kota. Ia pun lantas dibuat terkesima saat melihat sesosok wanita cantik yang sedang menawarkan produk motor kepada customer dealer motor tersebut. Ternyata temannya adalah seorang manajer di dealer tersebut dan bermaksud menawari Bayu kesempatan untuk mengikuti seleksi tes menjadi pembalap di salah satu tim pembalap profesional yang cukup terkenal di ibu kota. Malamnya saat Indra sedang berjalan dari pulang kerjanya, lagi-lagi musuh bebuyutannya yakni si Bowo melabrak dan memperingati Indra kalau adiknya Bayu sudah berani berurusan dengan geng motornya dan mengancam Indra untuk menasihati Bayu supaya tidak terlalu jauh mengikuti jejak kakaknya di arena balapan liar. Sesampainya di rumah, Indra pun mencoba berbicara empat mata dengan Bayu. Ia memperingatkan Bayu bahwa terlalu berbahaya berurusan dengan si Bowo karena jejak rekam kriminalnya yang terkenal tidak segan-segan dengan tindak kekerasan. Tapi seperti biasa, Bayu selalu mengacukan nasihat Indra dan malah berlalu menuju ke kamarnya. Esok pagi harinya, Bayu dan teman manajernya bertemu di sebuah sirkuit internasional di pinggiran kota. Ternyata mereka sepakat untuk menerima tawaran dan bertemu dengan para petinggi dari tim balap profesional Suzuki Racing Indonesia. Dan yang lebih mengejutkan Bayu, tak disangka dia ternyata akan dites diadu dengan seorang pembalap perempuan yang ternyata seorang mbak-mbak marketing yang ia temui di dealer temannya tempo hari. Akhirnya tes percobaan balap pun dimulai. Terlihat mereka bersaing sengit saling beradu kecepatan di trek sirkuit balap tersebut. Namun nampaknya Bayu harus menerima kenyataan bahwasanya ia telah dikalahkan oleh pembalap mbak-mbak tadi. Sebut saja namanya Mbak Pepi. Hasil percobaan balap ini tentu membuat hasil yang kurang memuaskan bagi para petinggi tim balap Suzuki Racing Team. Tapi teman manajer Bayu tidak patah semangat dan meminta kesempatan sekali lagi untuk melakukan tes percobaan balap dengan beralasan jika Bayu masih baru di dunia balap profesional karena sebelumnya ia hanyalah seorang pembalap liar jalanan. Selesai melakukan uji coba beberapa lap dengan Mbak Pepi, Bayu pun mencoba mengajak kenalan, tapi apesnya Bayu dikacangi sama Mbak Pepi. Malahan yang ada dia dinasehatin. Lain kali kalau mau terjun di dunia balap profesional harus menggunakan strategi, jangan hanya menggunakan emosi dan nafsu sesaat. Dan malam harinya seperti biasa Bayu mengisi waktunya dengan mengikuti aktivitas balap liar di salah satu jalanan di ibu kota. Nampak teman manajernya membawa serta Mbak Pepi untuk ikut menonton balap liar yang dilakukan oleh Bayu. Bayu pun memulai aksi balap liarnya dengan disaksikan Mbak Pepi di pinggir lintasan. Dan seperti biasa, Bayu masih jadi yang terdepan memenangkan balap liar jalanan di malam itu. Setelah balapan, terlihat Bayu dan Pepi berdiskusi tentang hasil balapannya tadi. Menurut Pepi, ia pun pasti bisa memenangkan balapan jalanan seperti yang dilakukan Bayu barusan. Karena menurutnya balapan jalanan hanya mengandalkan emosi dan bukan dengan strategi. Karena merasa diremehkan, akhirnya Bayu pun menantang Pepi untuk mencoba beradu balap liar di jalanan menggunakan motor miliknya. Dengan taruhan, jika Pepi bisa memenangkan balap liar itu, Bayu akan bersedia diajarkan menjadi pembalap profesional oleh Mbak Pepi. Sempat tertinggal di awal balapan, namun perlahan tapi pasti ia pun dapat menyusul musuh-musuhnya satu persatu. Dan tidak disangka-sangka sesuai dengan perkataannya, Pepi dengan mudah memenangkan balap liar tersebut. Dan Bayu pun harus mengakui kehebatan Pepi untuk yang kedua kalinya. WK. Singkat cerita, Bayu kembali ke sirkuit balap profesional untuk diajari oleh Mbak Pepi.
Nah, di sini sepertinya benih-benih asmara di antara mereka mulai tumbuh, bak mawar yang baru berkembang. Iya. Akhirnya dengan bantuan coaching dan mentoring Mbak Pepi, Bayu pun berhasil mencetak catatan waktu putaran lap yang cukup cepat dan menjanjikan. Sore harinya Bayu menyamperin Mbak Pepi di dealer tempat kerjanya. Niat hati ingin mengajak kencan kali ya, hehehe. Dan mereka pun jalan-jalan hingga larut malam. Hingga tiba-tiba secara mendadak tidak ada badai apalagi becek. Seorang pria misterius menabrak Bayu dari depan. Tak lama kemudian Bayu merasa sakit di bagian bawah perutnya. Ternyata pria yang menabraknya tadi sengaja menusuk Bayu menggunakan pisau lipat. Segera darah pun mengucur deras dari perut Bayu. Pepi pun yang panik spontan berteriak, segera minta pertolongan ke warga sekitar. Dan akhirnya Bayu pun dapat dibawa ke rumah sakit terdekat. Di rumah sakit, keluarga dan teman-temannya sudah berkumpul. Beruntungnya luka tusuk yang dialami Bayu tidak terlalu parah. Dan keluarganya pun diperbolehkan masuk untuk melihat kondisi Bayu yang telah siuman. Dan saat giliran teman-teman tongkrongannya masuk, Bayu pun langsung merencanakan untuk membalaskan dendam kepada pria yang telah menusuknya. Belakangan diketahui pelakunya adalah salah satu anggota komplotan geng motor yang marah karena aksi Bayu yang merebut motor miliknya dari kelompok geng motor tersebut saat balapan liar tempo hari. Dan benar saja, setelah keluar dari rumah sakit, Bayu pun langsung mengajak teman-temannya untuk menghadang geng motor musuh bebuyutannya yang tengah asik jalan-jalan sore di sekitaran tempat wisata Pantai Indah Kapuk Bukit Mediterania, yang infonya Senin harga naik. Hehehe. Dan tawuran pun akhirnya pecah. Geng motor Bayu yang menang masa dapat mengalahkan kawanan geng motor tersebut. Sore harinya komplotan geng motor si Bowo yang tadi pagi kalah akhirnya membalaskan dendam dengan langsung menyerbu tempat tongkrongan Bayu dan kawan-kawan. Karena sore itu di tempat tongkrongan sedang tidak terlalu banyak massa, tentunya mereka kewalahan. Dan tawuran sore itu berakhir dengan jatuhnya korban, yakni si Sabto, kawan baik Bayu, harus gugur di medan laga. Saat pulang dari pemakaman, Indra tanpa basa-basi langsung memarahi dan memukul Bayu karena kesal nasihatnya tempo hari tidak didengar. Bahkan sekarang teman mereka si Sabto sampai harus meninggal dunia sia-sia akibat berselisih dengan geng motor si Bowo yang botak imut itu. Besok paginya Indra berniat ingin mengakhiri segala gangguan yang dilakukan geng motor Bowo kepada keluarga dan teman-temannya. Indra pun memantapkan langkahnya pergi ke markas geng motor Bowo Mania. Dan bak bikbuk beberapa kawanan Bowo Mania pun tersungkur. Saat terlihat si Bowo sedang lengah, seketika Indra pun langsung menusukkan pisau lipat yang sudah dibelinya dari pasar Senen ke perut si Bowo. Dan si Bowo pun tutup usia pagi itu. Karena jumlah massa yang terlalu banyak, Indra pun terjatuh dan dikeroyok oleh kawanan geng motor yang masih tersisa. Tak lama Bayu menyusul dan dibantu oleh teman-temannya. Akhirnya Bayu dapat menolong Indra keluar dari markas geng motor tersebut. Namun nasib kurang beruntung. Belum sempat sampai di rumah sakit, nyawa Indra sudah tidak dapat tertolong. Dan ia pun tutup usia di atas motor balap kesayangannya. Singkat cerita, Bayu yang mulai sedikit mengalami demotivasi akibat kematian kakaknya mulai menemukan kembali tujuan hidupnya. Setelah sang ibu akhirnya merestui Bayu untuk meneruskan impian menjadi pembalap profesional MotoGP untuk mewakili Indonesia di tahun 2022. Amin. Dan akhirnya Bayu pun datang kembali ke sesi seleksi final yang telah direncanakan oleh teman manajernya dan tim balap Suzuki Racing Indonesia. Dan saat race berlangsung, film pun ditutup oleh ingatan flashback Bayu tentang kebersamaannya dengan kakaknya Indra saat masih hidup dahulu. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.